Tanpa berlama-lama kali ya Kak Ama, langsung kita sambut aja Kak Fania dari Harian Kompas. Oke, terima kasih teman-teman MC. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, tadi mungkin sudah diperkenalkan juga, namaku Fania sebagai Talent Acquisition dan juga Employer Branding di Harian Kompas ataupun Kompas ID. Dan sebelumnya aku mau say thank you dulu nih teman-teman buat kesediaannya dan juga semangat untuk para teman-teman job seeker seperti itu ya, yang ada dari UI Vokasional. Oke, nah mungkin pada siang hari ini aku akan langsung aja ya membagikan sedikit materi. Mungkin nggak apa-apa kalau misalkan sambil tanya-tanya di dalam booth ataupun sambil cari-cari kerjaan gitu ya yang ada di sekitar ruangan ini nggak apa-apa. Tapi harapannya nanti mungkin ada satu hal ataupun something yang memang bisa jadi insight untuk teman-teman semua yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, nah di sini aku akan membagikan tentang judulnya adalah Safe Landing on Your First Job gitu. Kalau misalkan teman-teman sekarang ini kan atau dari kemarin sudah mencari-cari kerja ataupun sudah apply, bahkan ada yang sudah melakukan rekrutmen proses seperti itu ya. Dan nah untuk tahap selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah diterima, otomatis nanti kan teman-teman nih sudah masuk ya untuk hari pertama kerja, pasti akan mendapatkan ataupun akan mengalami yang namanya masa probation ataupun masa percobaan pada pekerjaan pertama teman-teman seperti itu. Nah, di sini aku akan membagikan sedikit tips and trick gimana sih caranya untuk bisa ya di sini udah ada ya, the first step to ask your probation period gitu. Jadi mungkin untuk sekarang yang masih kerja masih belum relate gitu ya, ataupun masih belum ini materinya tentang apa sih gitu. Tapi harapannya nanti buat teman-teman yang sudah diterima bekerja dan akan memulai hari pertamanya untuk bekerja, nah ini akan sangat berguna buat teman-teman semua seperti itu ya. Oke, langsung aja. Nah, biasanya teman-teman pasti kalau misalkan masuk di hari pertama kerja apa sih yang dikhawatirkan ataupun mungkin ada excited tapi ada beberapa hal yang bikin deg-degan ataupun ada kekhawatiran tersendiri ya, entah mungkin bisa nggak ya kira-kira nanti beradaptasi gitu atau mungkin bisa nggak ya apa namanya hari pertama ini aku menyelesaikannya dengan baik seperti itu atau mungkin bisa apakah bisa menyelesaikan tahap probationnya dengan baik selama entah mungkin itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu biasanya yang MT ya, apakah nanti bisa jadi karyawan tetap ataupun bisa menjadi karyawan full time atau bisa dilanjutkan kontraknya dan lain sebagainya seperti itu. Pasti akan ada banyak kekhawatiran tersendiri seperti itu, entah mungkin skillnya apakah nanti aku bisa berkembang ya di sini secara mungkin skill atau secara karir atau secara pengembangan diri seperti itu. Nah, oke. Mungkin ya, jadi ibaratnya kita itu lagi ketika kita mencari pekerjaan itu kita lagi mengudara atau lagi berada di dalam pesawat ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman pada akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama teman-teman semua dan mau nih sampai di hari pertama kerja, otomatis kalian itu harus udah siap landing gitu. Ibaratnya kalau lagi naik pesawat gitu ya, kita mau landing gitu kan, kita mau sampai ke tempat tujuan yaitu pekerjaan pertama kita seperti itu. Jadi harus apa nih kalau misalkan naik pesawat, kalau mau landing itu harus kencangkan sabuk pengamannya seperti itu dan juga mungkin jendelanya harus dibuka dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke. Nah, ini aku akan bagikan 3 langkah gitu ya, gimana sih caranya supaya teman-teman ini bisa ataupun bisa menyelesaikan masa probation ataupun masa percobaan selama di pekerjaan awal seperti itu ya, dengan harapan yang kalian itu bekerja secara optimal ataupun secara produktif seperti itu. Jadi nggak hanya lulus aja probationnya dengan biasa-biasa aja gitu kan. Oh ya yang penting
lulus, yang penting lolos, yang penting dijadikan karyawan tetap, atau yang penting lulus masa MT seperti itu ya. Tapi nggak hanya itu teman-teman, gimana caranya teman-teman itu bisa ya menjadikan itu sebagai masa percobaan, itu sebagai langkah awal teman-teman itu untuk menjadi seorang karyawan yang profesional, yang diandalkan seperti itu, dan juga yang karir journey-nya itu jelas seperti itu. Ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah preparation, yang kedua ada impression, dan yang ketiga adalah learning seperti itu. Mungkin kita langsung aja yang pertama. Oke, di tahap preparation apa sih yang harus disiapkan seperti itu. Kalau sekarang teman-teman persiapannya untuk mendapatkan pekerjaan adalah yaitu tadi cari-cari kerja gitu ya, datang bootcamp, terus ikut kirim CV, kemudian ikut sesi interview dan lain sebagainya, tahapan-tahapan proses interview lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah diterima kerja, tetap harus yang namanya preparation atau mempersiapkan diri. Apa sih yang disiapkan? Yaitu mentalnya dulu disiapkan. Ingat ya teman-teman, ketika udah dapat kerja, teman-teman itu bukan lagi mahasiswa, bukan lagi alumni, atau bukan lagi seorang pelajar, tapi teman-teman adalah seorang pekerja. Teman-teman adalah seorang karyawan. Seperti itu, yang mana harus siap mentalnya sebagai karyawan, seperti itu. Ibaratnya teman-teman nih di gambarnya, teman-teman mau lari, itu kan pasti ada aba-aba ya, kayak bersiap 1, 2, 3 mulai atau lari gitu ya. Sama halnya dengan kerja gitu. Jadi teman-teman harus ada yang disiapkan, yaitu mental gitu. Mindsetnya harus mindset oke, saya seorang pekerja, bukan lagi seorang pelajar, bukan lagi seorang mahasiswa yang mungkin kuliah pulang kuliah organisasi, kuliah apalagi gitu ya, enggak. Tapi ini udah kerja teman-teman, udah masa-masa serius, udah masuk ke tahapan real world gitu ya, ataupun kayak dunia yang sesungguhnya seperti itu. Nah, jadi harus siap apa mentalnya? Mental itu harus siap untuk kerja, harus siap untuk belajar, harus siap untuk adaptasi lagi, dan harus siap untuk berkembang lagi. Seperti itu. Kak, waktu mahasiswa udah belajar, kenapa udah jadi karyawan harus belajar lagi? Ya namanya juga hidup ya teman-teman. Pasti nggak luput dari belajar gitu, entah belajar kehidupan, belajar pendidikan, belajar apalagi gitu di pekerjaan banyak. Oke, nah kalau mentalnya udah ready, apalagi yang harus dipersiapkan yaitu, nah hati-hati sama ekspektasi teman-teman. Gitu. Mungkin kalau misalkan dulu jadi mahasiswa, itu ekspektasinya adalah kuliah, ujian, lulus gitu ya, dengan nilai yang cukup atau yang memuaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan kerja itu enggak teman-teman. Ujiannya tiap hari, tantangannya tiap hari, seperti itu. Dan kerjaan satu udah selesai, ada kerjaan lagi yang baru, atau kerjaan yang sekarang belum selesai, udah ditambah kerjaan lagi 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan ekspektasi. Sama kalau misalkan selama jadi mahasiswa itu kan biasa teman-teman banyak teorinya ya, atau mungkin ada praktek PKL dan lain sebagainya. Tapi di dunia kerja ini teorinya mungkin hanya 10%, sisanya adalah praktek. Gitu, praktek langsung gitu ya, berhubungan dengan atasan atau lintas divisi ataupun partnership seperti itu ya, dan juga ada hal-hal yang memang materinya atau di teori itu merekrut seorang karyawan langkah-langkahnya seperti ini, tapi ketika nanti praktek langsung pasti akan berbeda dengan yang ada di teori. Seperti itu, jadi ekspektasi kalian juga harus disesuaikan. Apalagi biasanya sekarang di TikTok ataupun di media sosial orang pada ngelihat a day in my life, jam 10 masuk, jam 4 udah pulang. Wah, ekspektasi kita kalau nanti dapat kerjaan baru, jam 10 masuk, jam 4 pulang gitu. Nah ternyata enggak seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ternyata di mungkin 1 bulan awal teman-teman ini harus lembur untuk belajar hal yang baru, tiba-tiba nantinya loh kok enggak sesuai sama ekspektasiku, kecewa. Yang ada malahan teman-teman jadi enggak fokus kerjanya, enggak optimal seperti itu ya, dan juga enggak bisa memberikan yang terbaik, pada akhirnya hasil masa probationnya jadi enggak lolos ataupun ya hanya biasa-biasa aja seperti itu. Oke, nah make sure juga
ekspektasi teman-teman terhadap pekerjaan pun harus jelas seperti itu ya, dalam arti nanti job role-nya ataupun peran kerjanya itu apa gitu, dan kemudian job desk teman-teman itu apa gitu. Kerjaannya, gambarannya itu seperti apa, harus kolaborasi dengan siapa. Terus sama kira-kira di masa probation selama 3 bulan, 6 bulan, setahun atau berapa bulan itu, kira-kira apa sih yang aspek yang dinilai oleh mentor, apakah mungkin skillnya, atau mungkin komunikasinya, atau mungkin sikap kerjanya, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ekspektasinya bukan diturunkan, tapi ekspektasinya harus ada standar ataupun harus diseimbangkan dengan apa yang nanti akan jadi realitanya. Seperti itu ya. Oke, kalau preparation tadi udah selesai, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu, nah pas di hari pertama, impresi itu penting teman-teman, gitu. Jadi skillnya udah bagus gitu kan, kemudian outfitnya udah memadai nih gitu. Terus tiba-tiba impresinya jelek, sama atasannya mungkin nggak disapa atau terkesannya jutek, sama teman-teman mungkin teman-teman satu timnya juga nggak mau ngajak ngobrol gitu kan. Nah ini juga sangat-sangat fatal teman-teman. Jadi impresi itu penting. Caranya gimana sih membangun impresi? Yang pertama, kenalah atau ketahuilah dengan siapa teman-teman nantinya akan bekerja. Mentornya siapa, atasannya siapa gitu ya, kemudian timnya siapa aja. Nggak cuman hafal namanya, mukanya, tapi juga mereka ini posisinya apa gitu, jabatannya apa kaitannya dengan pekerjaan saya nantinya. Seperti itu, apakah memang kerjaannya dari saya kemudian ke si A gitu kan, berkesinambungan atau seperti apa gitu. Atau mungkin perannya dia di dalam tim itu apa sih, peran saya di dalam tim ini apa sih, seperti itu. Jadi harus kenal sama partner ataupun tim teman-teman, seperti itu. Karena balik lagi, seorang teammates ataupun seorang rekan tim gitu ya, ataupun seorang partner itu bisa jadi orang yang akan membantu kalian ketika kalian dalam kesusahan. Meskipun ya teman-teman, balik lagi, ada juga orang-orang yang mungkin kayak akhirnya ketika berteman menusuk dari belakang gitu misalnya, tapi ya udah abaikan aja. Ini kan namanya juga teman-teman baru pertama kali masuk kerja gitu ya, baru hari pertama ataupun masih masa-masa probation awal gitu. Jadi bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang yang ada di tim kalian atau di perusahaan kalian. Seperti itu, karena kalian akan dapat banyak informasi dari mereka gitu, informasi tentang company-nya, perusahaannya, tentang roles teman-teman, tentang budayanya, tentang mungkin isu-isu yang ada di perusahaan itu. Gitu teman-teman. Dan balik lagi aku menekankan attitude first gitu. Jadi skill kalian udah 100%, tapi kalau misalkan attitude kalian atau etika kerja atau sikap kerjanya itu 0, nah itu juga kalian akan susah buat survive di masa probation ini. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah kalau misalkan udah kenal sama teammates-nya, teman-teman harus bring positive energy, seperti itu. Jadi kasihlah atau berilah energi yang positif, karena energi yang positif itu bisa membentuk produktivitas yang maksimal. Seperti itu. Nah di sini ada penelitiannya ya dari Accor 2012, jadi positive mindset itu ketika kalian bekerja dengan positive mindset, performance-nya itu akan bagus. Performance di area apa? Produktivitas, kreativitas, engagement, itu akan meningkat semuanya, seperti itu. Nah, tipsnya adalah gimana sih caranya gitu ya, bring positive energy di dalam tim ataupun di dalam perusahaan itu. Ya, berusahalah untuk banyak senyum, banyak menyapa, seperti itu ya. Apalagi kan teman-teman orang baru nih gitu, jadi banyaklah menyapa orang-orang yang belum pernah kalian temui. Seperti itu, berkenalanlah dengan mereka, kemudian eye contact jangan lupa ketika ngobrol sama atasannya atau sama teman rekan tim dan lain sebagainya. Dan kemudian hati-hati juga dengan body language gitu. Nah kadang tuh
Contohnya aku sendiri ini adalah orang yang kalau misalkan diem itu mukanya jutek gitu ya. Nah gimana caranya supaya ketika aku ketemu orang aku senyum, banyak senyum gitu biar nggak terkesan atau impresinya jadi jutek. Gitu ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk bring your positive energy, seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang preparation, kita udah bahas tentang impression, sekarang kita bahas yang namanya learning, proses belajarnya, seperti itu. Kalau tadi mungkin lebih kepada hal-hal fisik ya, seperti itu. Nah ini lebih kepada mindset ataupun cara belajar kita, cara bertahan hidup yang sesungguhnya ketika nanti mulai kerja. Yang pertama, harus banyak mendengar dan mengobservasi. Seperti itu, dengerin mentornya ketika ngasih instruksi, dengerin seniornya ketika memberikan transfer knowledge gitu ya, ataupun ketika menjelaskan tentang job desk, dengerin HRD-nya ketika memberikan training seperti itu, dan observasi gitu. Kira-kira teman kerjanya ini pakai bajunya apa sih outfitnya, terus cara komunikasi dengan karyawan lain tuh seperti apa sih, apakah pakainya lu gua, aku kamu, mas mbak gitu kan, atau seperti apa gitu. Terus kebiasaan-kebiasaan, oh kalau jam 3 mereka pasti ngopi nih gitu. Nah itu waktu yang tepat berarti untuk kalian bisa engage ataupun bisa dekat satu sama lain. Atau mungkin kayak, oh kebiasaannya pulangnya itu jam 5 sore semua, ya udah gimana caranya sebelum jam 5 kerjaan teman-teman udah selesai gitu. Atau mungkin meskipun jam kerjanya start di jam 9 tapi jam 8 mereka semua itu udah pada masuk gitu kan, udah pada masuk kantor. Nah kalian bisa lah untuk mengobservasi hal-hal itu, kebiasaan-kebiasaan itu, seperti itu. Nah kemudian, jangan lupa juga di masa-masa awal itu pasti kalian harus tahu juga company kalian atau perusahaan kalian itu bergeraknya di bidang apa, dan kemudian visi ke depannya tuh apa gitu ya, dan goals-nya apa sih, value-nya apa, nilai-nilainya, pasti setiap perusahaan itu punya nilai gitu. Nah mungkin kalau misalkan yang ada di booth ini sekarang, nah itu banyak tuh ada yang tulisnya our vision, our mission gitu ya, atau mungkin hashtagnya apa gitu kan, terbaik dan terpercaya misalnya seperti itu, atau mungkin PT Ega Telegindo nih our visionnya apa, seperti itu. Nah kalian juga harus pelajari visi misi goals dari perusahaan yang kalian kerja nantinya, seperti itu. Dan boleh cari tahu juga nih koneksi antara pekerjaan teman-teman dengan yang lain seperti apa. Terus paket toolsnya apa, misalnya oh aku sebagai admin akan banyak mengoperasikan Microsoft Office, Word dan juga Excel. Nah pelajarilah itu gitu. Lanjut lagi, ada target kerjanya enggak gitu. Misalnya dalam satu hari kita sebagai seorang sales, oke, dalam satu hari kita harus telepon customer ataupun klien sebanyak 10 orang atau 10 perusahaan. Nah ini teman-teman juga di awal-awal masa kerja harus tahu ya targetnya apa, target kinerja, target performance dan lain sebagainya, seperti itu supaya clear atau supaya jelas. Dan teman-teman ini enggak balik lagi tidak penilaiannya itu tidak negatif ataupun tidak kurang, seperti itu. Oke. Nextnya, nah ini ada beberapa hal yang memang teman-teman itu harus tanamkan ya ketika masuk dunia kerja. Yang pertama itu harus proaktif. Karena enggak semua mentor itu adalah orang yang bisa memberikan full ataupun pengetahuan yang penuh ya, pengetahuan yang banyak gitu, atau pengetahuan yang kaya. Harus teman-teman yang mungkin kritis dulu, tanya-tanya dulu seperti itu ya, harus misalnya kayak proaktif dulu gitu, kepo dulu seperti itu. Nah ini berinisiatif untuk banyak bertanya. Gak apa-apa kok dibilang cerewet, gak apa-apa kok dibilang ribet banget sih banyak nanya, gak apa-apa teman-teman gitu. Daripada teman-teman nanti gak jelas dan akhirnya kerjanya salah ataupun kerjaannya keliru, lebih baik teman-teman proaktif, banyak tanya. Seperti itu. Lanjut, harus punya growth mindset. Gitu. Growth mindset itu apa sih gitu? Termotivasi untuk meningkatkan skill dan juga berkembang.
Nggak hanya diri sendiri atau nggak hanya pengembangan diri, tapi juga skill, tapi juga hal-hal yang lainnya gitu. Oke, sebagai seorang sales itu yang dibutuhkan hanyalah communication skill Kak. Oke, tapi boleh nggak kalau misalkan teman-teman ini mengembangkan problem solving misalnya gitu, kemampuan negosiasi gitu, atau mungkin Kak, aku mau belajar tentang data, loh hubungannya sama sales apa nantinya? Nah, untuk market analisis misalnya seperti itu. Jadi boleh aja untuk teman-teman belajar skill lainnya. Seperti itu ya, jadi harus punya growth mindset. Yang berikutnya ada curiosity, udah harus tahu, kepo gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan teman-teman nih lagi suka sama seseorang, pasti dikepoin ya kan. Instagramnya apa, kerjanya di mana, kuliahnya jurusan apa, tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Sama halnya dengan pekerjaan pertama teman-teman, harus dikepoin gitu ya. Job desk-nya apa, job roles-nya apa, dan lain sebagainya seperti itu. Yang berikutnya, terakhir harus adaptable gitu, karena setiap pekerjaan atau setiap perusahaan itu pasti punya budayanya masing-masing dan teman-teman pasti akan bertemu dengan lingkungan yang baru, otomatis harus beradaptasi lagi, entah itu teman-temannya baru, lingkungannya baru, atasannya baru, dan lain sebagainya. Akan beda, sekali lagi aku tekankan, akan berbeda ketika kalian jadi mahasiswa dengan ketika kerja. Gitu. Kalau dulu mahasiswa ketemunya dosen, kalau sekarang kerja ketemunya apa? Mentor, supervisor, manager, senior, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi harus adaptable gitu. Jangan misalnya, oh dulu waktu kuliah itu aku bangun siang, masuknya jam 10 nggak apa-apa gitu. Nah kalau kerja kan teman-teman nggak bisa ngikutin ini ya, diri sendiri ya, kemauan diri sendiri, tapi harus ngikutin ya apa yang tata tertib yang ada di perusahaan itu. Jadi harus bisa adaptasi dalam hal apapun. Oke. Nah, terus dalam masa belajar atau dalam masa probation pasti akan ada error. Ngelakuin kesalahan boleh nggak? Boleh aja, asal nggak disengaja gitu ya. Pasti gitu. Di awal-awal aku masuk Kompas pun sama gitu kan. Aku ngelakuin kesalahan juga gitu dan kemudian mungkin kekeliruan juga seperti itu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, namanya juga proses belajar. Justru ketika kalian salah, kalian itu akan ingat gitu kan. Oh iya, waktu itu aku pernah salah. Nah, jangan sampai saya salah lagi untuk yang kedua kalinya atau dengan kesalahan yang sama. Untuk itu, bikin error-error dikit boleh nggak? Boleh, asal balik lagi jangan disengaja gitu ya. Nah, ketika misalkan kita melakukan kesalahan nih, apa yang harus dilakukan? Boleh nih, di sini aku spill juga ya. Jadi melakukan kesalahan itu hal yang umum sebenarnya. Karena balik lagi kita manusia nggak ada yang sempurna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nah cari tahu kesalahannya di mana, errornya di mana, kekeliruannya di mana. Terus kalau misalkan udah ketemu, yang kedua tanya, cari senior, cari mentor, cari manajer, cari atasan teman-teman. Minta maaf dulu, Pak, Bu, sorry, Mas, Mbak, maaf saya melakukan kesalahan ini. Gitu. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk, ataupun cari solusinya untuk mengurangi kesalahan itu. Boleh aja teman-teman. Terus balik lagi, kalau misalkan udah dicari solusinya, udah ketemu, clear, balik lagi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama di berikutnya, pada waktu berikutnya. Terus kemudian kalau udah misalnya kalian boleh juga loh ketika kalian melakukan kesalahan, oh ternyata aku salahnya di sini ya. Oke, solusinya gimana? Kalian cari solusi sendiri sebelum kalian meminta solusi kepada mentor ataupun kepada atasan, itu juga boleh. Gitu. Jadi contohnya misalkan, oh saya ada typo, gimana kalau misalkan nextnya saya coba cek lagi 2-3 kali sebelum saya kasih ke klien, misalnya suratnya saya kasih ke klien gitu. Mungkin saya cek lagi atau mungkin minta teman untuk bantu cek atau sekarang minta AI gitu ya untuk bantu checking errornya, itu juga boleh, propose solution. Seperti itu. Jadi jangan lupa kalau melakukan kesalahan jangan tiba-tiba resign, jangan tiba-tiba ngedown ya, balik lagi ya teman-teman, tapi be resilient, harus tangguh. Kesalahan itu adalah hal yang umum, asal jangan diulangi lagi. Gitu ya, jadi harus tangguh. Seorang karyawan, seorang pekerja itu harus tangguh. Kalau misalkan kalian berhasil melewati masa skripsi, udah berhasil sidang, otomatis hal kayak gini itu adalah hal yang enggak terlalu besar karena kalian udah
melewati masa-masa kritis waktu kuliah ya gitu. Jadi di pekerjaan pun akan sama juga nih, menemukan hal-hal yang sama dan kalian pasti akan jadi tangguh, seperti itu. Oke, nah lanjut lagi. Oke, nah jadi ini slide terakhir. Jadi kalau misalkan sudah dapat kerja gitu ya, sudah apalagi itu, tadi udah preparation, udah bangun impresi yang baik, kemudian sudah belajar banyak hal baru. Nah saranku adalah untuk para job seeker ataupun para karyawan new employee gitu ya, karyawan baru, nanti menjelang hari pertama jangan lupa untuk prepare your best, adjust your expectation, and learn as much as you can gitu. Jadi belajar untuk teman-teman jadi SpongeBob tahu ya, spong yang buat nyuci piring biasanya. Nah itu ketika kita taruh di air, kalau kita taruh di air, itu dia pasti akan ngembang, menyerap airnya. Nah, ketika jadi karyawan baru pun kita juga sama, harus bisa jadi SpongeBob ya, atau spong gitu, yang bisa mengabsorb ataupun menyerap setiap informasi yang ada untuk karir journey atau perjalanan karir teman-teman ke depannya. Seperti itu. Oke, nah mungkin itu cukup dari aku, teman-teman kalau mau terkoneksi juga boleh, seperti itu ya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh banget, tapi disimpan dulu karena setelah ini ada sedikit materi dari partner saya, yaitu Mas Galih mungkin ya. Silakan Mas Galih. Makasih Mbak Fania. Ini pencet apa? Oke, baik. Terima kasih, selamat siang semuanya teman-teman Vokasi UI. Ya, tadi Mbak Fania sudah menjelaskan tentang cara teman-teman lolos ketika masa probation setelah bekerja ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman yang hadir di sini akan mendapatkan akses Kompas ID, atau Kompas ID itu adalah Kompas Digital Premium dari Harian Kompas. Jadi kalau teman-teman tahu Harian Kompas sudah ada di Indonesia dari tahun 65 dalam bentuk koran. Kami dari tahun 2017 tuh membuat yang namanya koran digital, namanya kompas.id. Nah, salah satu programnya untuk teman-teman komunitas akademis di kampus adalah namanya beasiswa literasi digital. Jadi teman-teman akan mendapatkan akses Kompas ID secara gratis selama 3 bulan. Free. Selama 3 bulan ini, kita kasih 3 bulan. Jadi kalau harga langganannya, teman-teman berlangganan 1 bulan itu 50.000. Kalau 3 bulan itu harusnya 120.000, tapi buat teman-teman ini gratis. Nah, kami dari Harian Kompas sampai dengan kompas.id mencoba membantu masyarakat Indonesia untuk memahami perkembangan dunia yang begitu cepat dengan konten jurnalistik digital. Jadi setelah kecetak, kami ke digital. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman dari awal kami hadir dalam bentuk koran, terus kemudian tahun 2017 kami meluncurkan kompas.id yang bisa diambil atau diakses di website www.kompas.id dan di aplikasi ada di iOS dan di Android gitu ya. Nah, kalau teman-teman mengaksesnya melewat aplikasi, teman-teman akan mendapatkan ada e-paper atau replika koran digital Harian Kompas dan berbeda dengan yang dicetak, teman-teman akan mendapatkannya mendapatkannya tambahan 4 halaman. Jadi yang kalau dicetak 16 halaman dia dapat 20 halaman gitu. Nah, terus kemudian ada juga text to speech, jadi teman-teman tidak lagi membaca berita tapi mendengarkan berita. Teman-teman sudah bisa mendengarkan. Kemudian kami punya buku e-book atau e-book yang bisa teman-teman baca langsung di aplikasi. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman akan mendapatkan beasiswa literasi digital atau Kompas ID, Kompas Digital Premium gratis selama 3 bulan. Jadi nanti teman-teman tidak hanya bisa melihat konten-konten berita atau jurnalistik, tapi teman-teman juga bisa melihat ada kemampuan berbahasa, ada sains teknologi sama ekonomi digital. Caranya teman-teman cukup mengakses ini aja, scan QR, isi formnya, nanti teman-teman bisa langsung dapat akses Kompas ID selama 3 bulan gratis. Nah, ini juga bisa teman-teman kirimkan ke teman-teman yang lain, juga infoin aja nggak apa-apa.
ini disebarin aja juga nggak apa-apa, gitu. Itu aja dulu kali dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan yang terkait misalnya tadi baik soal beasiswa literasi digital atau Kompas ID maupun soal soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Fania, silakan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin Mbak Fania mau langsung. Oke, terima kasih banyak untuk Harian Kompas. Boleh minta tepuk tangannya? Mbak Fania boleh naik lagi di sini? Kita mau langsung lanjut ke sesi Q&A nih, Mbak Fania. Kebetulan Dan kami partner. bukan seragam ya, ini bajunya aja sama warna. Nggak biasa sih. Boleh ke sini ke tengah sedikit? Nih, kita bisa lihat posisinya di sini. Dah. Oke, kita akan open. Tadi udah dijelasin gimana cara how safe landing on your first job ya, Kak Fania. Itu menarik banget buat para job seeker, khususnya untuk fresh graduate yang baru banget dapat pekerjaan. Oke, kita akan mulai sesi Q&A ini. Yang mau ada pertanyaan, boleh tunjuk tangan, silakan. Boleh, mic-nya panitia? Ini Mas, pakai ini, Mas. Mic-nya? Oh itu. Tes. Selamat siang. Siang, boleh diperkenalkan dulu namanya? Tes. Sebelumnya kenalkan, nama saya Dan Prasna. Aku alumni Avani pemaparannya dan sebelumnya Itu kita kerinnya, Mas. Suka hilang-hilang. sebelumnya saya pernah lihat kakak di webinar Kompas Institute namanya. Jadi mukanya ini familiar bagi saya gitu. Iya. Terima kasih atas pemaparannya dan insightful banget. Ada hal yang ingin saya tanyakan di sini Kak. Tadi kan terkait dengan growth mindset gitu ya. Itu menurut Kak Fania seperti apa langkah-langkahnya agar bisa membangun growth mindset dan juga agar mindset tersebut bersifat strategik gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima dan juga bisa berkualitas lah begitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang lulusan universitas ataupun fresh graduate lah dikatakan secara umum, tentu kan problem solving menjadi suatu hal yang masalah utama ya bagi kita semua gitu ya. Jadi menurut Kak Fania seperti apakah cara untuk melakukan problem solving secara sistematis agar bisa diterima dalam konsep pekerjaan secara umum? Begitu. Terakhir boleh? Oh, boleh. Dua dulu kali ya? Dua dulu ya. Udah nggak apa-apa, dua Oke. dulu. Tadi untuk yang beasiswa tadi Pak, saya sebetulnya sudah berlangganan. Apakah masih bisa berlangganan lagi Pak? Boleh silakan. Boleh ya? Tadi aja scan QR lagi aja. Kalau misalnya itu masukin data baru juga nggak apa-apa. Nah, alamat email baru juga nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ya cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh Kak Fania dijawab. Oke, terima kasih. Sorry buat Mas siapa namanya? Dean. Oke, buat Mas Dean, thank you buat pertanyaannya banyak ya. Tadi 2 udah kita stop. Kalau ini kayak udah lama Wah, panjang banyak nih. nih kayaknya. Oke, untuk yang pertama tadi terkait dengan growth mindset. Kalau misalkan memang aku menjelaskan lebih detail, pasti nanti sampai besok malam nggak selesai nih, gitu ya. Jadi aku jelaskan secara singkat aja. Yang pertama sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, growth mindset itu sendiri adalah mungkin lebih kepada yang pertama nilai pertamanya itu lebih ke openness. Jadi terbuka terhadap pelajaran baru, hal baru gitu, sesuatu yang baru dan lain sebagainya, seperti itu. Karena yang aku pelajari ya dulu itu ada growth mindset dan juga fixed mindset. Kalau fixed mindset itu kan kita punya prinsip, kita punya pengetahuan baru, ya udah ibaratnya apa ya bahasa Jawanya saklek gitu ya. Oke, fokusnya ke situ aja. Orang lain kalau mau ngelakuin hal yang beda, ya itu salah, itu sebuah kesalahan seperti itu. Tapi kalau misalkan growth mindset ini adalah kita memasukkan hal-hal baru tapi kita pilah lagi nih. Belum tentu apa yang kita pelajari itu cocok dengan diri kita ataupun sesuai dengan diri kita atau sesuai dengan prinsipnya atau culture-nya perusahaan misalnya seperti itu ya gitu. Jadi kita pun di dalam growth mindset itu selain terbuka, satu kita juga harus bisa memilah dan menseleksi mana nih yang sekiranya cocok dengan saya, cocok dengan tim saya, cocok dengan perusahaan ini gitu ya. Nah itu jadi ibaratnya sepakat untuk tidak sepakat itu juga boleh, itu masuk dalam salah satu growth mindset gitu. Makanya balik lagi termotivasi untuk belajar. Penting nggak penting misalkan contohnya kayak tadi gitu ya,
oke, saya seorang sales gitu. Mungkin kalau seorang sales itu yang fixed mindset itu pasti akan berpikiran, oke, cukup belajar public speaking ataupun communication skill aja. Nggak perlu belajar tentang data, nggak perlu belajar tentang HR, nggak perlu belajar tentang karakter seseorang, nggak perlu. Yang penting jualan, target salesnya terpenuhi. Tapi kalau yang growth mindset, oke, saya mau belajar tentang data. Siapa tahu ada sebagian kecil dari apa yang saya pelajari tentang data ini yang bisa saya terapkan dalam pekerjaan saya sehari-hari sebagai sales. Itu sih mungkin ya, jadi openness dan juga memilah mana yang cocok gitu. Karena nggak semuanya juga cocok. Kalau misalkan belajar data secara keseluruhan ya menurut aku kurang cocok juga kalau sales pada akhirnya ke data banget ya gitu. Oke, nah terus kemudian yang kedua pertanyaannya itu tentang, tunggu aku rada lupa, yang kedua oh, problem solving. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk problem solving sendiri secara sistematis itu nggak ada ya gitu. Menurut aku sendiri, karena balik lagi, kalau misalkan dalam pekerjaan problem solving, misalnya nih, case yang pertama itu problem solvingnya harus seperti ini, case yang berikutnya problem solvingnya harus seperti ini. Enggak, kita nggak bisa sistematis seperti itu. Tapi balik lagi kita harus sesuaikan dengan kondisinya, harus sesuaikan dengan mungkin ya banyak hal ya seperti itu. Tapi yang bisa aku berikan adalah kalau misalkan memang susah untuk memutuskan sesuatu hal ya, apalagi para Gen Z, jangankan para Gen Z, saya sendiri pun sampai sekarang masih susah gitu ya. Tapi yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama itu pasti saya akan bikin, oke, ada masalah ini, problem solvingnya bikin nggak hanya satu, tapi ada dua, ada tiga bercabang gitu. Ibaratnya plan A, plan B, plan C seperti itu. Nah, terus cara menentukannya seperti apa? Bisa tanya ke mentor, bisa tanya ke supervisor, bisa tanya ke orang yang expert atau ahli gitu ya. Misalnya, Pak, Bu, saya ada masalah seperti ini dan saya punya solusi A, B, C. Kira-kira menurut Bapak atau Ibu pertimbangannya seperti apa dan akan memilih jalan yang mana, seperti itu. Itu pun masih saya terapkan di pekerjaan sekarang. Jadi nggak ada yang sistematis menurut saya ya. Balik lagi case by case, tapi tadi ada propose solution di situ, di dalam problem solving. Nggak hanya ibaratnya kalau matematika itu kan 1 tambah 1 udah pasti 2. Kalau misalkan di dunia kerja 1 tambah 1 bisa 10, bisa unlimited gitu, atau bisa 0, atau bisa banyak hal. Tergantung dari kondisinya, seperti itu. Mungkin apakah sudah cukup menjawab? Oke, thank you. Oh, mungkin Mas ada Dery. tambahan Ya, saya nambahin dari... sedikit Oh iya, ya. gimana? Iya, boleh. Saya nambahin sedikit. Ya, saya di Harian Kompas bekerja sebagai Digital Partnership and Collaboration. Jadi ini juga buat sharing. Growth mindset itu memang benar tadi kata Mbak Fania bahwa kita harus pikiran kita berkembang. Jadi menambah wawasan, pengetahuan tidak hanya yang terkait dengan bidang pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya ini nanti juga kaitannya dengan problem solving. Ketika wawasan kita lebih luas, pengetahuan kita lebih banyak, harapannya nanti ketika menyusun pemecahan masalah itu kita jadi lebih luas gitu. Jadi tidak hanya nggak sempit lah istilahnya gitu. Nah, harapannya makanya kami memberikan akses Kompas ID ini tadi, Kompas Digital Premium, membantu teman-teman untuk mendapatkan atau memperluas wawasan. Contoh misalnya ketika teman-teman ada masalah, tapi kemudian di Kompas ID ada berita soal tentang AI misalnya. Jadi teman-teman bisa, oh siapa tahu ini bisa AI ini bisa kita pakai gitu, bisa dimanfaatin. Atau misalnya ketika dapat tugas apa, kok kondisinya lagi begini ya, ternyata begitu tahu, oh bisa ngomong sama atasannya, Pak ternyata memang kondisi dunia lagi begini-begini. Nah itu didapat dari mana? Wawasan pengetahuan itu tadi. Jadi ketika kita berkembang, harusnya berkembang juga wawasan pengetahuan kita juga gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, sangat bagus, jawabannya juga bagus banget ya. Karena keterbatasan waktu, mungkin masih banyak banget yang penasaran banget nih sama insight-insight yang didapetin dari Kak Fania dan juga partner. Terima kasih banyak untuk Harian Kompas sudah memberikan materi yang begitu bermanfaat. Terima kasih banyak, boleh balik lagi ke tempat Thank duduknya. you. Thank Mari, you.